Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah SWT, masih terus diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan ini, Ustadz harapkan kepada anak Ustadz semuanya selalu menjaga sholatnya, ya. Jangan ada yang bolong-bolong sholatnya dan tetap semangat untuk terus belajar. Oke, Ustadz akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu masih di tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor, muatan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Nah ya, Ustadz bisa buka bukunya halaman 5. Yang pertama, kita akan membahas mengenai mengidentifikasi sumber energi panas pada benda-benda di sekitar kita, ya. Kita lihat gambar di samping ini, nak ya. Gambar di samping ini adalah ada sebuah gelas berisi air panas dan di dalamnya ada sendok, ya. Kalau kita pegang sendoknya, kira-kira apa yang kita rasakan, ya? Jelas, itu yang kita rasakan adalah panas. Nah, kok bisa Ustadz? Padahal kan yang panas kan airnya, bukan sendoknya. Nah, karena panas itu bisa berpindah, ya. Kita lihat. Nih, ketika kita akan memegang sendok, kita akan dapat merasakan panas karena terjadi perpindahan panas atau yang disebut dengan kalor, ya. Panas itu bisa berpindah melalui benda-benda logam. Sendok yang ada di gambar ini adalah sendok logam, ya. Nah, dia makanya bisa terasa panas. Tapi kalau seandainya nanti sendoknya di sini kita rubah menjadi sendok plastik atau ganti pipet, nah itu kita tidak akan merasakan panas. Mengapa? Karena panasnya tidak bisa berpindah, ya. Karena panas itu cuma bisa berpindah melalui benda-benda yang sifatnya logam, ya. Jelas, nak? Oke. Sumber energi panas yang digunakan dalam aktivitas gambar adalah air panas, ya. Sumbernya berarti berasal dari airnya, nak ya. Berasal dari air yang panas terus berpindah merambat melalui benda logam, yaitu adalah sendok. Oke, nak ya, jelas, nak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada gambar lagi, nak ya. Nah, ini adalah merebus air. Mungkin anak Ustadz sering melihat, nak ya. Orang tua kita merebus air, ingin membuat teh atau kopi. Saat memasak air menggunakan kompor gas, bagian yang berperan sebagai sumber energi panas adalah kompornya. Jelas, semua orang pasti tahu ya, sumber energinya pasti pertama adalah kompor gasnya, ya. Tapi kalau kompor gasnya mati tidak pasti bisa panas. Nah, di sini adalah api yang dikeluarkan oleh kompor gas ini. Nah, nanti api ini sumber energi panasnya dia akan berpindah ke wajannya ini, ya, ke tempatnya ini. Setelah itu nanti barulah berpindah ke airnya, ya. Air yang direbus lama kelamaan dia akan berkurang, bahkan kalau dibiarkan terus menerus dia akan habis. Habisnya kemana Ustadz? Bocor dia? Tidak, dia berubah wujud cair menjadi uap, wujud cair menjadi gas yang disebut dengan menguap ke atas dia, nah ya. Anak Ustadz bisa buktikan. Coba kalau pas lagi merebus kayak ini, anak Ustadz atasnya itu ditutup pakai tutup kaca atau plastik. Nanti pasti di situ akan kelihatan semacam kayak embun, nah ya, bintik-bintik air. Nah, itu disebut dengan menguap. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Yang selanjutnya adalah menjelaskan pengaruh kalor terhadap benda. Panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda, ya, jelas, ya. Jika kalor diberikan pada benda, maka suhu benda tersebut akan naik. Jika kalor keluar dari benda atau dilepaskan ke lingkungan, maka suhu benda akan turun. Ya, nah ya. Kayak sendok tadi, kalau dia itu diberikan pada benda, di sendok itu kita panaskan, otomatis benda itu akan panas. Tapi nanti kalau didiamkan lama kelamaan, apalagi dikipas, nah, dia akan cepat hilangnya, nah ya, karena dilepaskan suhu atau kalornya. Kalor juga mempengaruhi wujud benda, ya. Benda itu ada 3 wujudnya. Ada benda padat, ya, benda padat, benda gas, dan benda cair, ya. Antara 3 wujud benda ini, nah, itu bisa berubah. Gas bisa menjadi cair, bisa menjadi padat. Padat bisa berubah menjadi gas, bisa juga menjadi cair. Begitu juga dengan cair. Cair bisa berubah menjadi gas, bisa juga berubah menjadi padat. Nah, perubahan wujud benda itu ada nama-namanya.
Kita lihat satu-satu di sini nak ya. Yang pertama kita lihat adalah perubahan wujud benda, yaitu membeku ya. Mana membeku? Nih, membeku ya. Membeku yaitu tanda panahnya dari cair menjadi padat ya. Jadi yang disebut dengan membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi padat. Contohnya apa? Nah, contohnya adalah anak Ustadz membuat es ya. Es itu yang kita buat pertama kita adalah mengambil air ya. Setelah itu kita masukkan ke dalam freezer ya, ke dalam freezer. Nah, nanti setelah itu anak Ustadz keluarkan, dia tidak berubah menjadi cair lagi nak ya. Tidak berbentuk cair lagi, tapi sudah berbentuk padat. Nah, itu disebut dengan membeku. Terus lilin yang dipanaskan ya. Lilin yang dipanaskan, ingat lilin yang dipanaskan, jangan lilin aja nak ya. Nah, lilin yang dipanaskan itu nanti akan berubah menjadi cair dia nak ya. Nah, tapi nanti waktunya harus cepat nak ya. Nanti kalau udah dingin dia akan mengeras lagi. Setelah itu adalah larutan agar-agar yang mengeras. Anak Ustadz pernah nggak lihat orang tuanya membuat agar-agar? Agar-agar itu nah awalnya adalah semacam keserbuk. Nah, nanti itu direbus, dikasih gula, nah dalam bentuk cair. Nanti barulah dituangkan ke dalam cetakannya. Waktu dituangkan itu masih dalam bentuk cair nah. Nanti tapi kelama-kelamaan apalagi dimasukkan ke dalam kulkas, nah dia akan berubah menjadi padat. Tapi bukan padat kali nah ya, masih kenyal-kenyal gitu nak ya. Nah, terus selain ini anak Ustadz tahu nggak apa cincau? Nah, cincau itu kayak gitu juga nak ya, dari cair menjadi padat. Nah, itu adalah yang disebut dengan membeku, perubahan dari cair menjadi padat. Oke ya. Yang selanjutnya adalah mencair. Nih, mencair. Ya, yang di atasnya ini nak ya, mencair. Nah, mencair itu tanda panahnya ke cair ya, berarti dari padat menjadi cair, perubahan wujud benda padat menjadi cair. Contohnya adalah lilin yang dipanaskan ya. Lilin itu kan awalnya padat ya, setelah dipanaskan dia akan mencair, nanti baru kembali lagi ke padat. Nah, selain itu adalah contohnya adalah es krim yang didiamkan. Anak Ustadz beli es krim ya, ditaruh di dalam kantong asoy. Maka setelah beli, nah Ustadz taruh aja kantong asoy itu lama-lama kelamaan, nanti setelah sampai di rumah, nah Ustadz lihat es krimnya sudah meleleh menjadi cair. Nah, payah dimakannya ya. Jadi karena itu disebut dengan mencair, dari padat menjadi cair. Terus mentega ya, mentega. Nah, Ustadz pernah lihat nggak orang jual roti bakar? Nah, biasanya itu tidak mau makan minyak dia nah ya. Nah, itu adalah mentega yang diambil dalam bentuk padat. Nah, setelah itu nanti dimasukkan ke dalam kuali yang panas, dia akan menjadi cair, menjadi minyak ya. Nah, itu ada perubahan wujud dari padat menjadi cair atau disebut dengan mencair. Terus yang selanjutnya adalah menguap. Ya, menguap Nina. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas ya, dari cair menjadi gas. Contohnya adalah air yang direbus dan dibiarkan lama kelamaan akan habis. Jelas nah ya, air kalau direbus lama kelamaan akan habis. Kalau anak Ustadz ingin membuktikannya, apa iya Ustadz, uap itu dari air, anak Ustadz bisa ambil tutup kaca ya, panci ini ya, panci kayak gini ditutup pakai kaca. Nah, nanti setelah itu anak Ustadz ambil tutupnya. Nah, di situ nanti lama kelamaan dia akan ada semacam bintik-bintik air nah. Nah, itu sebenarnya perubahan dari cair menjadi gas. Contoh lainnya adalah parfum yang disemprot ke ruangan ya. Parfum itu anak Ustadz beli parfum kan kelihatan tuh ya dalam botolnya. Nah, itu kan masih dalam bentuk cair ya, dalam bentuk cair. Nanti setelah disemprotkan dia akan hilang nah ya, berubah menjadi gas. Terus air yang menguap ketika dijemur di bawah sinar matahari ya. Nah, itu karena panas dari sinar matahari itu bisa menyebabkan air yang kita jemur lama kelamaan akan habis, menguap ke atas ya, menjadi awan nanti nah, menjadi mendung, nah baru turun lagi menjadi hujan. Nah, itulah proses perubahannya, nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya.
Yang selanjutnya adalah mengembun, ya, mengembun. Nah, Ustadz mungkin kalau pagi hari sering ya melihat embun, bahkan kalau pas lagi cuacanya lagi embunnya tebal, nah kadang-kadang kita mau ke sekolah pun payah nak ya untuk melihat dia antara embun sama asap itu agak mirip ya kalau di luar. Nah, tapi anak Ustadz bisa rasakan kalau embun itu biasanya dingin dia nak rasanya ya. Embun itu adalah perubahan, bentar, mengembun nih nak ya, mengembun. Mengembun perubahan dari gas menjadi cair. Contohnya adalah titik-titik air di daun pada pagi hari. Terus dinding luar gelas menjadi basah saat gelas diisi air es. Nah, Ustaz mungkin pernah ya membuat es. Nah, nanti di dinding gelas itu kan gelasnya nggak bocor, tapi ada semacam air keluar dari dindingnya. Itu adalah proses perubahan dari gas menjadi cair. Oke, yang selanjutnya adalah menyublim ya, menyublim perubahan wujud benda padat menjadi gas. Padat menjadi gas. Bentar. Nah, ini ya menyublim perubahan wujud gas wujud padat menjadi gas. Contohnya adalah kapur barus. Kapur barus yang ada di gambar ini itu awalnya padat ya. Awalnya padat. Terus setelah itu kita biarkan di ruang terbuka, dia lama-kelamaan akan mengecil akhirnya habis. Tapi yang di mall itu tidak saat. Nah, di mall atau di toko-toko itu mengapa kapur barusnya itu tetap masih ada? Karena dia itu ditutup, nah, dimasukkan dalam plastik ya. Sempat kalau plastiknya itu bocor aja atau koyak atau bolong, nah itu nanti lama-kelamaan dia akan habis juga. Ya, makanya kalau kapur barus itu harus di ruangan tertutup atau ditutup pakai plastik biar tidak habis. Oke. Yang selanjutnya adalah mengkristal atau mendeposisi. Mengkristal merupakan perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contohnya adalah gas karbon dioksida yang dibekukan menjadi es krim. Anak Ustadz mungkin pernah lihat ya acara-acara kayak di panggung-panggung pertunjukan. Nah, itu kan semacam kayak ada asap ya. Itu sebenarnya bukan asap, itu adalah es kering ya. Nah, es kering. Nah, itu keluar jadi kayak asap dia nah ya. Itu awalnya itu adalah dari gas menjadi padat. Gas itu dipadatkan, nah menjadilah es kering ini nak. Oke, itulah perubahan-perubahan wujud benda nak ya dan nama-namanya. Suhu dapat diukur menggunakan termometer ya. Ada 4 satuan termometer yang bisa digunakan, yaitu adalah Celsius ya. Celsius itu suhunya kisarannya adalah 0 sampai 100. Yang selanjutnya adalah Reaumur. Reaumur itu suhunya kisaran 0 sampai 80. Terus Fahrenheit itu suhunya kisaran adalah 32 sampai 212 dan Kelvin suhunya adalah kisaran 273 sampai 373. Itu adalah satuan-satuan pada termometer. Sekarang sudah ada yang lebih canggih lagi ya untuk mengukur suhu badan kita, contohnya bukan menggunakan termometer lagi, adalah termogen. Termogen yang ada yang sering digunakan kalau kita mau masuk ke swalayan, masuk ke sekolah. Nah, itu kan ada yang kayak tembak. Nah, itu adalah termogen kalau nggak salah namanya ya. Itu sama dengan termometer tapi kerjanya lebih cepat dia nak ya. Kalau termometer, apalagi termometer yang dikepit di ketiak untuk mengukur suhu, itu kan lama ya, lama lagi untuk kembalinya. Nah, itu satu-satuannya adalah Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Yang kita sering gunakan itu adalah Celsius ini nak ya. Celsius yang suhunya kisarannya adalah 0 sampai 100 derajat Celcius ya. Kalau suhu badan kita, nah itu kan suhu normalnya adalah 36 derajat Celcius nah ya, ada 36, ada 37. Kalau di atas yang 36 atau 37, nah itu bisa dikatakan demam. Oke, yang selanjutnya adalah menjelaskan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kalor yang dimanfaatkan dapat mempengaruhi wujud benda. Kalor dapat menyebabkan pemuaian dan penyusutan. Oke, apa itu pemuaian? Pemuaian adalah perubahan benda oleh kalor yang mengakibatkan bertambah ukuran dan volume benda.
memuai dia nak ya. Memuai itu semakin banyak nak, semakin panjang. Kalau kabel listrik itu mengapa dipasangnya agak kendor? Nah, itu kalau pada siang itu lebih kendor lagi nak ya, lebih kendor lagi. Tapi kalau pada malam hari dia akan menyusut, dia akan mengecil atau memendek nak ya. Nah, itu karena perubahan suhu pengaruh suhu di sekitarnya. Karena kalau pada siang hari itu kan terkena panas ya, terkena kalor, sehingga dia akan lebih memanjang ya, bertambah ukuran dan volume benda. Semakin kendor dia. Tapi nanti kalau pada malam hari itu kan dingin. Nah, semakin dingin dia adalah nanti akan menyusut ya. Karena penyusutan adalah perubahan oleh benda, menurunnya suhu yang mengakibatkan pengurangan ukuran dan volume benda. Jadi antara pemuaian dan penyusutan itu berlawanan. Ya, pemuaian itu semakin bertambah ukuran dan volume. Tapi kalau penyusutan semakin berkurangnya ukuran dan volume benda. Itu nak ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu penjelasan Ustadz mengenai muatan IPA. Untuk tugas anak Ustadz bisa buka bukunya halaman 29 nah ya. Halaman 29 anak Ustadz yang muatan IPA KD 3.6 nah. Ya, anak Ustadz kerjakan aja di buku cetaknya. Oke nah ya, mungkin cukup sekian, lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.